Selamat datang di TNT Learning. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal ospek kimia tahun 2019. Saya kali ini akan bahas soal pilihan ganda, soal nomor 7 sampai nomor 12. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Soal nomor 7, orbital hibrida yang digunakan pada pembentukan ikatan XeF4 yang geometri senyawanya berbentuk bujur sangkar adalah. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengacu kembali kepada teori FSCPR, Valential Electron Pair Repulsion. Untuk senyawa dengan geometri molekul bujur sangkar, senyawa tersebut memiliki 6 domain elektron dengan rincian 4 domain elektron ikatan dan 2 domain elektron bebas. Jika kita menggambar struktur senyawanya, di sini kita akan gambar struktur senyawa XF4, maka struktur akan jadi seperti ini. Yang ini domain elektron ikatannya ada 4, dan ini domain elektron bebasnya. Kemudian, senyawa yang memiliki 6 domain elektron biasanya memiliki hibridisasi atau orbital hibrida berupa sp3d2 atau d2sp3. Sehingga jawaban untuk soal nomor ini adalah D. Soal nomor 8, di antara pasangan senyawa berikut yang memiliki kemiripan geometri molekul adalah. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menggambar struktur Lewis dari masing-masing senyawa yang terdapat dalam option. Untuk option A, struktur senyawa CO2 dan OF2 seperti ini. Untuk CO2 dan ini untuk OF2. Nah, setelah gambar struktur Lewisnya, kita lihat domain elektron ikatan dan domain elektron bebas untuk masing-masing senyawa. Untuk CO2, domain elektron ikatannya 2, 1 dan 2, ada 2, dan domain elektron bebasnya tidak ada, sehingga geometri molekulnya merupakan geometri linear. Untuk OF2, karena domain elektron ikatan dan domain elektron bebasnya sama-sama 2, ini domain elektron ikatannya dan ini domain elektron bebasnya, sehingga struktur senyawanya berupa geometri V. Tidak sama ya. Lanjut ke option B. Untuk CO2 sama dengan yang kita tinggal gambar yang BeCl2. Untuk struktur BeCl2 itu seperti ini. Nah, jika kita lihat domain elektron ikatannya terdapat 2 ya, 1 dan 2. Untuk domain elektron bebasnya tidak ada, sehingga bentuk dari molekul BeCl2 adalah linear, sama dengan CO2. Walaupun sepertinya ini jawaban yang benar, tapi kita akan melihat lagi option yang lainnya. Untuk option C, molekul SO2 dan CO2. Untuk molekul CO2 udah, tinggal molekul SO2-nya. Untuk SO2, struktur molekul seperti ini. Nah, sekarang kita lihat domain elektron ikatannya ada 2, sedangkan domain elektron bebasnya ada 1, sehingga geometri molekul dari SO2 adalah V, tidak sama dengan CO2, sehingga jawaban salah. Lanjut ke option D. Untuk pH3, struktur senyawa seperti ini. Dan untuk BF3
struktur seperti ini. Jika kita lihat domain elektron ikatan dan domain elektron bebasnya, untuk pH3 domain elektron ikatan ada 3, sedangkan domain elektron bebasnya ada 1. Untuk BF3 domain elektron ikatannya sama dengan pH3 ada 3 ya, sedangkan domain elektron bebasnya tidak ada, sehingga bentuk molekulnya tentu tidak sama juga, di mana bentuk molekul dari pH3 adalah piramida segitiga, sedangkan untuk BF3 bentuk molekulnya adalah segitiga sama sisi. Lanjut ke option E. CO2 struktur udah dibuat, tinggal H2O. Struktur seperti ini. Kita periksa domain elektron ikatan dan domain elektron bebasnya. Untuk domain elektron ikatannya ada 2, sedangkan domain elektron bebasnya ada 2 juga, sehingga bentuk molekul dari H2O ini V tidak sama dengan CO2. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Strukturnya sama antara CO2 dengan BeCl2, yaitu linear. Soal nomor 9, diketahui 3 reaksi dengan nilai entalpi reaksinya. Pertanyaannya adalah nilai entalpi pembentukan standar CH2N2 solid dalam kilokalori per mol adalah. Untuk mencari nilai dari entalpi pembentukan standar CH2N2, kita perlu membuat reaksi pembentukan CH2N2 dari unsur-unsur penyusunnya dalam keadaan standar. Unsur-unsur penyusun dari senyawa CH2N2 adalah C, H, dan N. Untuk C, karbon ya, pada keadaan standar dia berfasa solid. Untuk hidrogen, H itu pada keadaan standar merupakan molekul diatomik yang berfasa gas. Begitu pula dengan N2, sama dengan H2 seperti ini. Sehingga reaksi pembentukan CH2N2 pada keadaan standar adalah seperti ini. Kemudian, untuk menghitung nilai entalpi reaksi ini, kita perlu mengotak-atik ketiga reaksi yang terdapat pada soal agar ketika reaksinya dijumlahkan bisa membentuk reaksi akhir ini dan entalpinya bisa didapat. Adapun cara yang biasa saya gunakan untuk menyelesaikan kasus seperti ini adalah dengan mencari unsur atau senyawa yang terdapat pada reaksi akhir ini seperti C, H2N2, CH2N2 ini. Kita cari 4 unsur atau senyawa ini di 3 reaksi yang terdapat pada soal berikut. Jika kita lihat, karbon berada di reaksi kedua, untuk H2 berada di reaksi ketiga, untuk N2 berada di reaksi pertama, dan CH2N2 berada di reaksi pertama juga. Setelah itu, kita atur posisi dan koefisien dari senyawa-senyawa atau unsur yang sudah ditandai pada reaksi di soal agar sesuai dengan reaksi akhir yang diinginkan, yaitu reaksi pembentukan standar CH2N2. Untuk mempermudah pengerjaan, kita atur terlebih dahulu yang reaksi 2. Untuk reaksi 2, karena atom karbon di soal dan di produk sama-sama berkoefisien 1 dan posisi sama-sama di reaktan, kita tidak perlu atur reaksi kedua. Bisa kita tulis langsung di bawah seperti ini.
nilai entalpinya minus 93,97 kilokalori. Tetap sama ya. Selanjutnya kita coba atur reaksi ketiga. Kita lihat H2 yang di soal itu koefisiennya 2 dan posisinya di reaktan, sedangkan H2 yang ingin dicapai itu koefisiennya 1, sehingga reaksinya harus dibagi 2. Jadi seperti ini. Ini untuk reaksi ketiga ya. Untuk entalpinya, karena reaksinya dibagi 2, dan entalpinya juga dibagi 2. Dikali setengah sama aja sih. Dikali setengah aja. Dikali setengah dibagi 2 sama aja ya. Selanjutnya kita atur yang reaksi 1. Sebenarnya reaksi 1 ini perlu dibalik dan dibagi 2 agar posisi N2 dan CH2N2 sama dengan reaksi yang ingin kita cari, sehingga didapat seperti ini. Untuk entalpinya, karena reaksinya dibalik dan dibagi 2, itu artinya nilai delta H-nya dikali minus 1 kemudian dibagi 2 atau dikali 1/2 sama aja. Jadi dikali minus 1 kemudian dikali setengah. Seperti ini. Kemudian reaksi dan entalpinya dijumlahkan. Jika reaksi kita jumlahkan, sebelum dijumlahkan kita coret dulu ya yang bisa dicoret. Yang bisa dicoret itu ketika terdapat senyawa yang sama di reaktan dan di produk seperti ini. Untuk H2O ini bisa dicoret nih. Kemudian untuk O2 juga 1 tambah setengah kan 3/2. Ini juga 3/2 bisa dicoret. Begitu pula CO2 bisa dicoret. Sehingga reaksi yang didapat seperti ini. Sama ya, sesuai dengan yang diminta. Untuk entalpi reaksinya tinggal dijumlahkan, minus 93,97 ditambah minus 136,64 kali setengah ditambah minus 354,4 dikali minus 1 dikali setengah. Didapat hasilnya adalah sebagai berikut. 14,91 kilokalori per mol. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Soal nomor 10. Diketahui reaksi kesetimbangan berikut. Terdapat 3 reaksi kesetimbangan. Dan ketiga-tiganya merupakan reaksi yang cenderung ke kanan. Pertanyaannya adalah, berdasarkan informasi tersebut, urutan kekuatan asam yang paling tepat adalah. Sebelum jawab soal ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa maksud dari reaksi cenderung ke kanan adalah secara kasarnya reaktan pada reaksi itu benar-benar bereaksi dan menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak. Atau jika diibaratkan dalam suatu ukuran spontanitas dari perubahan energi bebas Gibbs, nilai dari energi bebas Gibbs-nya itu lebih kecil dari 0. Atau biar lebih gampang ya, atau lebih terbayang gitu, jika diibaratkan dengan nilai konstanta kesetimbangan,
nilai kosata kesetimbangan itu lebih besar dari 0. Itu maksud dari reaksi yang cenderung ke kanan. Intinya dia benar-benar bereaksi dan hasilnya itu produknya lebih banyak jumlahnya daripada reaktannya. Atau reaktannya itu jumlahnya lebih sedikit lah gitu. Untuk melihat kekuatan asam dari senyawa-senyawa dalam reaksi pada soal, kita kembali mengacu kepada teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana senyawa yang bersifat asam itu merupakan senyawa yang bisa mendonorkan H+-nya. Untuk senyawa basa adalah senyawa yang bisa menerima H+ atau aseptor H+. Seperti ini. Jika kita melihat reaksi pada soal, untuk reaksi 1, N2H5+ merupakan senyawa asam dan NH3 merupakan senyawa basa karena telah terjadi serah terima H+ dari N2H5+ ke NH3 untuk membentuk N2H4 dan NH4+. Karena reaksinya cenderung ke kanan, itu artinya senyawa N2H5+ ini benar-benar bisa memberikan H+ kepada NH3. Imbasnya terletak pada produknya, di mana NH4+ sebagai senyawa asam tidak kuat memberikan H+-nya kepada N2H4 selaku senyawa basa, sehingga bisa disimpulkan bahwa N2H5+ merupakan senyawa yang lebih bersifat asam atau sifat asam lebih kuat daripada NH4+. Jika kita menggunakan analogi yang sama, di reaksi kedua dan reaksi ketiga nanti bakal didapat bahwa senyawa HBr itu lebih bersifat asam daripada NH4+, dan senyawa HBr juga lebih bersifat asam daripada N2H5+. Sehingga bisa disimpulkan dari ketiga reaksi ini bahwa HBr itu lebih bersifat asam daripada N2H5+, dan N2H5+ lebih bersifat asam daripada NH4+. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor ini adalah B. Soal nomor 11. Di antara larutan penyangga atau buffer CH3COOH, CH3COONA berikut ini, yang memberikan pH paling asam adalah, diketahui nilai Ka CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁻5. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Rumusnya seperti ini. pH sama dengan pKa kurang log konsentrasi asam, kalau di sini konsentrasi CH3COOH, per konsentrasi basa konjugasinya CH3COO-, yang mana bisa diwakilkan dengan konsentrasi garam. Persamaan ini bisa digunakan dengan syarat konsentrasi asam ataupun konsentrasi garamnya jika dibagi Ka itu harus lebih besar atau sama dengan 100. Dari syarat ini kita bisa mengeliminasi option D dan E ya, di mana option D dan E ini jika konsentrasinya dibagi nilai Ka maka akan lebih kecil dari 100 nilainya, sehingga option D sama E bisa dieliminasi. Sehingga jawaban dari soal ini hanya berada di sekitar option A, B, atau C saja. Kemudian, dari persamaan Henderson-Hasselbalch ini, bisa disimpulkan bahwa semakin besar perbandingan konsentrasi asam terhadap konsentrasi garam, maka pH larutan penyangga atau buffer akan semakin asam, atau nilai pH akan semakin turun. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini, kita tinggal melihat option mana yang perbandingan konsentrasi asam terhadap konsentrasi garamnya paling besar. Jika dilihat, option A dan option C memiliki perbandingan
konsentrasi asam terhadap konsentrasi garam 1:1 ya. 1 molar per 1 molar 1:1. Untuk option A dan option C. Sedangkan option B, 1 bagi 0,1 sama dengan 10/1 ya. 10:1 jadinya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa option B merupakan jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Soal nomor 12. Sejak tahun 1850, sebagian besar buku dicetak pada kertas asam, sehingga kertas menjadi mudah rapuh dan hancur. Untuk melindunginya dari kerapuhan, sebelum digunakan, kertas diracikan dengan uap diethylene zinc, ZnC2H5 2 kali. Yang keduanya bereaksi dengan residu asam dan juga dengan sedikit air yang tertahan di kertas ini. Reaksi diethylene zinc dengan suatu asam menghasilkan etana. C2H6 adalah sebagai berikut. ZnC2H5 2 kali tambah 2HX menghasilkan ZnX2 tambah 2C2H6. Produk yang merupakan hasil dari reaksi antara diethylene zinc dengan air adalah, sebenarnya soal ini bisa diselesaikan dengan cukup gampang, karena pada soal telah diberitahu reaksi ini sebagai contoh. Sehingga untuk mengetahui produk dari hasil reaksi diethylene zinc dengan air, kita bisa menggantikan X dengan OH. Karena jatuhnya nanti seperti ini. ZnC2H5 2 kali tambah 2 X diganti OH berarti 2H2O jadinya ya. Menghasilkan ZnOH 2 kali tambah 2C2H6. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa produk dari reaksi antara diethylene zinc dengan air adalah ZnOH 2 kali dan C2H6. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Baiklah, sekian video saya mengenai pembahasan soal OSP Kimia tahun 2019, soal pilihan ganda nomor 7 sampai nomor 12. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.